Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi dalam Learning Journal bagian ke-6, Agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, saya Desriani Ayulin Inte, CPNS dari Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 55. Materi kali ini terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dapat menjadi cerminan atas wajah suatu pemerintahan, bangsa, dan negara. Untuk mengetahui barang dan jasa yang termasuk barang publik, kita harus mengetahui bahwa barang dan jasa terbagi atas dua jenis, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat, yang dikategorikan berdasarkan rivalitas dan ekskludabilitas. Barang dan jasa publik memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah, di mana rivalitas yang rendah maknanya adalah barang dan jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu lainnya tanpa mengurangi manfaat dari barang dan jasa tersebut. Sedangkan ekskludabilitas rendah yaitu produsen atau pemilik barang dan jasa sulit untuk melakukan upaya mencegah orang banyak untuk dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan di setiap instansi pusat maupun daerah dan di lingkungan BUMN maupun BUMD perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada halayak umum. Pelayanan publik meliputi pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilikan kendaraan bermotor, serta surat izin mengemudi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Pelayanan publik sendiri dilakukan dengan prinsip-prinsip, yaitu 1. Partisipatif. Dalam pelayanan publik perlu keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, transparan. Dalam pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan publik seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Ketiga, responsif. Dalam pelayanan publik, pemerintah juga wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Dalam pelayanan publik, tidak boleh ada perbedaan antara satu warga dengan warga yang lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, sehingga dilakukan dengan mudah dan murah. Keenam adalah efektif dan efisien. Dalam pelayanan publik harus mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Ketujuh adalah accessible, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik dalam arti fisik maupun arti non-fisik. Yang kedelapan adalah accountable. Penyelenggaraan pelaksanaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dan yang kesembilan adalah berkeadilan. Penyelenggaraan kebijakan publik harus dapat menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Prinsip, kualitas pelayanan publik juga menjadi sesuatu yang penting, berupa pertama prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
Yang kedua adalah waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termaksud dengan pengaduan. Yang ketiga adalah biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya dan tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat adalah produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang keenam, kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus disesuaikan dengan ketetapan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yaitu membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat, memberikan reward dan punishment yang seimbang, mengadakan kompetensi pelayanan antar instansi yang memberikan pelayanan dan sejenisnya. Pelayanan publik yang profesional, bermutu, dan berkualitas akan tercipta dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaksana pelayanan publik, serta masyarakat. Sebagai calon aparatur sipil negara, perlu berkontribusi memperbaiki birokrasi Indonesia di mata masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara prima melalui tindakan dan perilaku, dan sebagai calon aparatur sipil negara harus mengenal prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dan melakukannya. Demikian Learning Journal bagian 6 hari ini. Terima kasih.